Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang MK Manajemen Strategik Sektor Publik dengan tema pembahasan yaitu strategi pemasaran PT Pertamina. Sebelum itu perkenalkan nama saya Elsie Dwi Sapitri Febrianti, NIM 19101042. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra, NIM 19101051, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Ananta Ivan Saputra, NIM 19101075, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Akan lanjutkan Perkenalkan, nama saya Sugiarti, NIM 16101157 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Akmal, NIM 19101049 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Selanjutnya saya kembali. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang kami sajikan dengan PPT. Dengan perumusan strategi PT Pertamina. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk moderator. Berikut saya menjelaskan tentang PT Pertamina. PT Pertamina atau Persero sendiri merupakan salah satu perusahaan negara yang menguasai sektor penting atau vital di Indonesia. Hal ini dikarenakan PT Pertamina bertanggung jawab memenuhi kuota bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain itu, PT Pertamina juga sangat bergantung kepada pemerintah karena BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak benar-benar harus dikelola dengan baik. Hal-hal tersebut mengindikasikan pentingnya pengambilan keputusan yang tepat sehingga keputusan yang diambil bisa sama-sama menguntungkan masyarakat dan perusahaan PT Pertamina itu sendiri. Berikutnya kita menampilkan tabel permasalahan dari rasio-rasio keuangan. Ada profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Untuk rasio efisiensi berada pada tangga turun dan naik untuk hasil yang efisien. Periode kolektabilitas per hari mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan kembali dan tahun selanjutnya juga kurang mengalami kenaikan sehingga perputaran total aset mencapai minus persennya dari 2015 sampai 2018. Kenaikan bertahan mengalami penurunan di tahun 2019 dan menjadikan equity to total asset rasio menjadi pengurangan. Untuk rasio profitabilitas sendiri dan rentabilitas atau profitability ratio dapat dilihat dari tahun ke tahun untuk PT Pertamina dari ROI, Return on Investment, dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan dengan artian pengelola atau aset oleh Pertamina dapat mengalami. Untuk rasio solvabilitas, dalam rasio ini memperlihatkan suatu perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini disebut juga rasio pengungkit dikarenakan menggunakan uang pinjaman untuk memperoleh keuntungan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Pertamina mengalami pasang surut dalam memenuhi kewajiban karena dari tabel di atas menunjukkan
bahwa Pertamina mengalami pasang surut dalam memenuhi kewajiban karena terlihat perubahan yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai dengan 2019, namun masih dalam kategori aman. Untuk rasio likuiditas, berdasarkan dari tabel di atas, PT Pertamina mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dari rasio lancar. Untuk rasio kas ada kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun terjadi penurunan selama 4 tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan disimpan di bank. Semakin tinggi kas rasio di bank berarti perusahaan mampu membayar utang dengan kas, namun bila semakin sedikit kas rasio, bisa dipastikan perusahaan tersebut kesulitan dalam mengelola keuangan, terutama pembayaran utang. Yang terakhir pada rasio efisiensi. Rasio efisiensi berada pada tangga turun dan naik untuk hasil yang efisien. Periode kolektabilitas per hari mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan kembali turun di tahun selanjutnya. Juga kurang mengalami kenaikan sehingga perputaran total aset mencapai minus persennya dari 2015 sampai 2018. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananta Ivan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis lingkungan internal dan eksternal. Di lingkungan internal sendiri, perusahaan memiliki lingkungan internal masing-masing. Lingkungan internal tersebut yang nantinya akan munculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Seperti halnya manusia, perusahaan juga tidak sempurna dari faktor. Ada saja faktor-faktor internal yang merupakan sisi lemah perusahaan, juga faktor lain yang merupakan kekuatan perusahaan. Dari sisi lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berbeda dari perusahaan. Perusahaan tidak biasa untuk tidak memperdulikan aspek lingkungan eksternal karena juga akan mempengaruhi terhadap kondisi perusahaan. Apalagi di era globalisasi ini, saat jarak antar negara menjadi lebih dekat dengan bantuan teknologi dan kebijakan perdagangan. Perusahaan tidak hanya akan bersaing dengan perusahaan dalam negeri, namun perusahaan dalam negeri begitu juga dengan kebijakan pemerintah dan internasional yang juga akan mempengaruhi perusahaan. Di sini ada tabel lingkungan internal. Yang satu, pemasaran. Di sektor pemasaran, Pertamina melakukan usaha pemasaran, dagangan dan distribusi berbagai jenis produk seperti bahan bakar minyak, BBM, Plumnas, LPG, produk-produk petrokimia, serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik dan mancanegara. Yang kedua, produksi. Perseroan menjalankan kegiatan usaha hulu di bidang minyak, gas bumi, serta menyelenggarakan usaha di bidang coalbed, merchant, CMB, dan sel gas, meliputi eksplorasi dan eksploitasi, serta penjualan produk minyak, gas bumi, coalbed, merchant, CBM, dan sel gas. Yang ketiga, sumber daya manusia. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu cara yang tepat dalam membangun yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan mencakup 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang harus dijalankan secara terintegrasi. Yang keempat, ada keuangan. Penilaian kinerja keuangan pada PT Pertamina Tbk adalah hal yang utama. Dikarenakan melakukan penilaian kinerja keuangan inilah perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kesehatan perusahaan tersebut. Yang kelima, administrasi dan akuntansi. Sistem akuntansi PT Pertamina menggunakan sebuah sistem informasi berbasis ERP. Garing 3
ke generasi MySAP, sistem yang dapat menjadi sebuah alat perusahaan dari sistem manual dalam pencatatan ke sistem komputerisasi yang terintegrasi dan real-time. Yang keenam, penelitian dan pengembangan. PT Pertamina membentuk fungsi knowledge management dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui penciptanya. Budaya perbaikan yang berkelanjutan, peningkatan efektivitas implementasi, sistem standar, dan budaya berbagai pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rido. Baiklah, terima kasih teman saya Ananto Ipan. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis lingkungan internal. Yang selanjutnya, yang ketujuh ada sistem informasi manajemen. Pada Pertamina, teknologi informasi sangat luas cakupannya. Dari mulai yang menggunakan media audio, media visual, sampai media pandang dengar atau audio visual. Information System atau MIS yang canggih untuk percepatan arus data dan informasi sehingga perusahaan memiliki bahan yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Berikut ada beberapa sistem informasi manajemen yang ada di PT Pertamina. Yang pertama, sistem informasi manajemen akuntansi PT Pertamina. Sistem ini menggunakan sebuah sistem informasi berbasis yang sudah dijelaskan Ananta Ipan tadi. Kemudian ada sistem informasi manajemen persediaan. Pada ini PT Pertamina memanfaatkan e-procurement. Terdapat salah satu proses yang disebut e-auction. Pertamina mendahulukan bagian ini. Aplikasi e-auction Pertamina serta teknologi dikembangkan oleh Divisi Sistem Bisnis dan Teknologi Informasi atau SBTI. Kemudian ada sistem informasi SPBU. Sistem informasi ini suatu sistem software yang akan membantu proses operasional dengan menerapkan tertib administrasi pada pompa SPBU. Maaf, saya lanjutkan. Tertib administrasi pada pompa SPBU yang ketat, pencatatan dari data customer, stok minyak, deposit di Pertamina, kupon customer, dan lain-lain. Sistem informasi yang selanjutnya, sistem informasi manajemen pemasaran. Di PT Pertamina, pemasaran BBM Retail merupakan salah satu fungsi di Direktorat Pemasaran dan Niaga yang menangani pemasaran BBM Retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Sistem informasi yang terakhir adalah sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Di PT Pertamina, perusahaan telah mengembangkan sistem dan program manajemen karir berdasarkan kemampuan dan kinerja atau merit system. Program dan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengembangan karir pekerja Pertamina di masa mendatang. Kemudian faktor internal selanjutnya ada budaya organisasi. Di budaya organisasi ini, PT Pertamina Persero juga memiliki budaya organisasi tersendiri. Budaya organisasi inilah yang membedakan PT Pertamina dengan para pesaingnya yang lain. Budaya organisasi tersebut dikenal dengan core values PT Pertamina, yaitu yang pertama clean, bersih, dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Kemudian ada kompetitif itu mampu berkompetisi dalam segala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. Selanjutnya confident atau percaya diri, berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN dan membangun kebanggaan bangsa. Selanjutnya customer focus atau fokus pada pelanggan, berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dan terakhir, komersil. Komersil menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial,
mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Kapabel berkemampuan dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi berkomitmen dalam membangun riset dan pengembangan. Itulah tadi budaya organisasi PT Pertamina. Kemudian faktor internal selanjutnya ada di manajerial, di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Lingkungan pengendalian dilaksanakan melalui seperangkat kebijakan, peraturan maupun tata kerja yang tersusun dalam tata kerja operasi dan pengendalian internal atas proses pelaporan keuangan. Penilaian risiko dilaksanakan dengan mengidentifikasi proses bisnis yang memiliki risiko tinggi untuk kemudian dilakukan mitigasi sehingga risiko dimaksud tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Tadi ada lingkungan internal, sekarang ada juga lingkungan eksternal. Yang pertama itu ialah ideologi. Ideologi termasuk dalam eksternal. Pertamina sudah sejak lama tidak berlandaskan pada ideologi. Padahal seharusnya pemerintah bisa mengandalkan Pertamina untuk mengamanahkan UUD 1945 sekaligus mengemban visi misi daulat negeri. Kemudian ada ekonomi. Di faktor ekonomi sebuah negara tentu akan berdampak pada perusahaan. Ogundele 2005 mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor vital yang harus mendapatkan perhatian dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal PT Pertamina ada politik. Politik merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh perusahaan. Politik merupakan cara dalam membagi dan mendapatkan kekuasaan. Tingkatan faktor politik ada 3, yaitu internasional, nasional, dan daerah atau lokal. Peran pemerintah dalam ranah politik biasanya karena kebijakan dan peraturan yang mereka tetapkan. Beberapa contoh peran pemerintah dalam faktor politik ini antara lain adanya kebijakan kesehatan, ketenagakerjaan, bea masuk, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya, Akmal. Kepada Akmal, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, faktor eksternal. Yang keempat yaitu teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Perkembangan teknologi yang terjadi sebaiknya terus mendapatkan perhatian, sehingga perusahaan juga tidak ketinggalan dengan perusahaan lainnya. Faktor teknologi dapat termasuk dalam faktor internal dan juga faktor eksternal. Beberapa hal yang termasuk faktor teknologi antara lain: 1. Barang dan jasa. 2. Proses produksi. 3. Informasi dan komunikasi. 4. Transportasi dan distribusi dan teknologi informasi, komputasi, dan yang berkaitan dengan produksi. Serta yang terakhir, bioteknologi dan industri ban. Yang faktor eksternal kelima, sosial. Sikap, nilai, dan kepercayaan, faktor sosial biasanya langsung berhubungan dengan konsumen atau pelanggan perusahaan. Produk atau jasa perusahaan dapat diterima dengan baik jika tidak melanggar nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya, pemerintah. Sebagai good corporate citizen, perseorang senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan pemerintah yaitu: 1. Memenuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, membantu program pemerintah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, mematuhi kewajiban-kewajiban kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Pertamina senantiasa memegang teguh komitmen untuk menyediakan energi dan mengembangkan energi baru dan terburukan dalam rangka mendukung terciptanya kemandirian energi nasional. Selanjutnya, yang ke-7, memegang saham.
saham Pertamina EP dimiliki oleh PT Pertamina Persero dan PT Pertamina Perdev Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat kepemilikan saham oleh kelompok pemegang saham masyarakat. Alamat induk perusahaan yaitu PT Pertamina Persero di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham langsung ataupun saham tidak langsung PT Pertamina EP. Modal dasar PT Pertamina EP sebesar 1 triliun rupiah yang terbagi atas 1 juta lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal 1 juta rupiah dari modal dasar tersebut. Telah ditetapkan dan distor jumlah saham senilai 250 miliar rupiah oleh para pemegang saham dengan porsi kepemilikan saham. Yang ke-8, militer. Pertamina dan militer saling bersinergi dalam pengamanan objek vital dan aset negara. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan PT Pertamina Persero menjalani dan melakukan pekerjaan sama serta menandatangani MOU atau nota kesepahaman tentang penguatan kegiatan teritorial TNI, pengamanan objek vital nasional strategis dan objek lainnya, bantuan data dan informasi, bantuan penegak hukum, pelatihan dan pemanfaatan fasilitas serta penyaluran bantuan tanggung jawab sosial lingkungan untuk kepentingan negara. Selanjutnya, pendidikan. Dalam hal pendidikan, PT Pertamina menerima pekerja dengan latar belakang pendidikan SLTA, Diploma 3, dan Sarjana. Tenaga kerja fresh grade adalah tenaga kerja lulusan sarjana Diploma 3 atau SLTA yang diterima sebagai pekerja melalui program Bimbingan Profesi Sarjana atau BPS untuk lulusan sarjana S1, Bimbingan Praktis Ahli BPA untuk lulusan Diploma 3, Bimbingan Kerja Operasional Produksi Migas BKOPM untuk lulusan SLTA. BPS melakukan dengan metode rekrutmen terbuka secara online melalui web rekrutmen Pertamina dengan psikotes secara online sehingga bisa diikuti oleh seluruh pelamar maupun di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, hukum. Sampai akhir tahun 2019 tidak terdapat perkara hukum penting yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat. PT Pertamina EP tidak memiliki anak perusahaan, sehingga tidak dapat menyajikan dan perkara hukum penting yang dihadapi anak perusahaan. Segala tata kelola perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseorangan memberlakukan sanksi tegas untuk setiap bentuk pelanggaran EKB yang terbukti dilakukan pekerjaan maupun pejabat perusahaan. Demikianlah faktor eksternal yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Eki. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok permasalahan dari strategi pemasaran PT Pertamina ini dengan tabel SWOT. Di sini sudah tertera jelas. Di sini kita akan mencari apa itu strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, untuk strength-nya sendiri, Pertamina sebagai penguasa pasar atau market leader. Yang kedua, mutu produk BBM dan kualitas serta kuantitas, layanan yang terjamin dan memenuhi standar internasional. Yang ketiga, ada jaminan ketersediaan dan suplai BBM. Yang keempat, ada ketersediaan sarana dan fasilitas laboratorium BBM milik sendiri. Yang kelima, ada memiliki varian produk yang lengkap sesuai dengan kebutuhan konsumen, industri, dan marine. Yang keenam, SDM yang berkomitmen dan cukup berpengalaman. Di pasar domestik. Yang ketujuh, ada distribusi produk yang luas. Yang ke-8, keunggulan harga. Yang ke-9, penggunaan teknologi informasi yang terintegritas. Yang weakness, itu kita berhasil mendapatkan yang pertama, harga BBM yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga jual produk BBM industri Pertamina. Yang kedua itu terbatasnya sumber daya finansial sebagai dampak dari kebijakan dari definisi industri marine.
dan industri PT Pertamina. Yang ketiga, biaya bahan baku yang cenderung naik sebagai akibat tingginya harga minyak dunia dan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Yang keempat, ada pengeluaran yang kurang dalam pemasaran dan promosi produk BBM industri. Yang kelima, ada pelayanan after sales yang masih sangat minim. Di sini ada opportunities yang pertama yaitu pertumbuhan pasar yang terus meningkat, persaingan Baiklah, dilanjutkan dengan opportunities. Yang pertama ada pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Yang kedua, pesaing memiliki keterbatasan dalam available stock untuk mensuplai konsumen industri dengan kebutuhan BBM yang cukup besar. Yang ketiga, ada pesaing memiliki keterbatasan supply point yang menyebabkan jarak pengiriman yang jauh dan memiliki resiko. Yang keempat, ada terdapatnya banyak perusahaan lain yang berpotensi untuk melakukan aliansi dengan PT Pertamina. Yang kelima, ada terdapatnya kualitas BBM yang cukup fluktuatif dikarenakan pesaing tidak memiliki fasilitas refinery sehingga BBM didatangkan secara import. Yang keenam, terbukanya pemasaran luar negeri. Yang selanjutnya ada trade. Yang pertama, masuknya kompetitor asing sebagai bentuk liberalisasi industri migas oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Yang kedua, dikembangkannya pengenalan produk substitusi baru untuk industri BBM. Yang ketiga, fleksibilitas pelayanan kepada konsumen oleh pesaing yang lebih cepat, salah satunya dengan metode pembayaran secara kredit tanpa jaminan. Yang keempat, adanya hubungan bisnis selain jual beli BBM antara pesaing dengan konsumen yang dapat menjadi faktor kunci dalam pembelian BBM. Selanjutnya kita akan menggabungkan antara strength dan opportunities. Menghasilkan yang pertama, memaksimalkan harga pasar BBM. Yang kedua, mengembangkan kompetensi inti dalam infrastruktur dan distribusi BBM. Yang ketiga, membuka akses buy and sell di TBBM Sibolga dengan didahului oleh market survey untuk kelayakan investasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pelayanan pemeriksaan sampel gratis. Yang kelima, peningkatan kualitas alat pemeriksaan BBM dalam laboratorium Pertamina. Yang keenam, sponsorship melalui acara-acara dari asosiasi industri di lingkungan wilayah pemasaran. Yang ketujuh, bundling penawaran dengan produk pelumas. Nah, yang ketiga selanjutnya ada strategi antara dipersilangkan weakness dengan opportunities. Menghasilkan yang pertama, meningkatkan usaha integrasi vertikal antara pengolahan dan pemasaran BBM. Yang kedua, ada melakukan aliansi atau joint venture dengan perusahaan yang berkemampuan tinggi dalam bisnis BBM. Selanjutnya ada strategi antara strength dengan trade, menghasilkan publikasi, sarana dan fasilitas produk Pertamina melalui website, dan menyiapkan materi atau sarana promosi standar. Yang kedua, pemberian reward untuk agen dan pelanggan yang dilakukan dengan koordinasi marketing support. Yang terakhir, strategi yaitu menyilangkan antara weakness dengan trade, menghasilkan cost effectiveness dalam menyediakan dalam distribusi BBM. Yang kedua, melakukan in-house training terkait dengan produk BBM industri Pertamina. Yang ketiga, pendekatan dalam kegiatan informal kepada konsumen. Yang keempat, publikasi agen BBM industri di media massa, paper, and electronic. Nah, dari tabel SWOT yang telah saya jelaskan dan sudah tertera dengan jelas, menghasilkan matriks SWOT menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk dipertimbangkannya diantaranya memaksimalkan pangsa pasar BBM, mengembangkan kompetensi inti dalam infrastruktur dan distribusi BBM,
membuka akses buy and sell dengan didahului oleh market survey untuk kelayakan investasi, memberikan fasilitas pelayanan pemeriksaan sampel gratis, meningkatkan kualitas alat pemeriksaan BBM dalam laboratorium Pertamina, sponsorship melalui acara-acara dari asosiasi industri di lingkungan wilayah pemasaran, bundling penawaran dengan produk pelumas, meningkatkan usaha integritas vertikal antara pengelola dan pemasaran BBM, dan melakukan aliansi atau joint venture dengan perusahaan yang berkemampuan tinggi dalam bisnis BBM. Selain itu, perusahaan juga harus mampu melakukan publikasi sarana dan fasilitas produk Pertamina melalui website dan menyiapkan materi atau sarana promosi standar, memberikan reward untuk agen dan pelanggan yang dilakukan dengan koordinasi marketing support. Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh penerapan sistem reward dan punishment saja, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia, sehingga dapat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia, sehingga dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam menerapkan sistem reward, dan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh penerapan sistem reward dan punishment saja, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Melakukan cost effectiveness dalam menyediakan dan distribusi BBM, melakukan in-house training terkait dengan produk BBM industri Pertamina, melakukan pendekatan dengan kegiatan informal kepada konsumen, dan publikasi agen BBM, serta di media massa, paper, dan elektronik. Untuk penutup yang terakhir adalah identifikasi internal dan eksternal yang menyebabkan rendahnya penjualan BBM adalah sebagai berikut. Harga BBM yang cenderung lebih mahal dibandingkan harga produk BBM, industri Pertamina, terbatasnya sumber daya finansial sebagai dampak dari kebijakan dari divisi industri marine dan industri PT Pertamina. Biaya bahan baku yang cenderung naik sebagai akibat tingginya harga minyak dunia dan nilai tukar dolar terhadap rupiah, pengeluaran yang kurang dalam pemasaran dan promosi produk BBM industri, pelayanan akses sales yang masih sangat minim. Di samping itu sangat penting untuk mengantisipasi ancaman yang dapat mengakibatkan turunnya volume penjualan BBM industri, yaitu berupa masuknya kompetitor asing dalam bentuk liberalisasi industri migas oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dikembangkannya pengenalan produk distribusi baru untuk industri BBM, fleksibilitas pelayanan dalam konsumen dan oleh pesaing yang lebih cepat, salah satunya dengan metode pembayaran secara kredit tanpa jaminan, dan adanya hubungan bisnis selain jual beli BBM antara pesaing dengan konsumen yang tepat menjadi faktor dan kunci pembelian BBM. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami sekian dan terima kasih.